semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Biodas 5 dari tahun 2025. Di tengah pesatnya perkembangan kota Surabaya yang memicu kenaikan jumlah industri dan kendaraan, mengakibatkan kualitas udara semakin menurun. Dari permasalahan ini, kota Surabaya bukan hanya butuh infrastruktur modern, tapi juga butuh paru-paru kota, yakni sebuah ruang terbuka hijau yang menjadi salah satu solusi penting. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menegaskan pentingnya ruang terbuka hijau sebagai pengendali iklim, penyerap polusi, dan ruang publik yang nyaman, kelompok kami memilih Taman Flora di Jalan Raya Batang Binangun sebagai lokasi field study. Taman ini menghadirkan ruang hijau yang teduh dan tertata rapi, serta dipenuhi oleh beragam jenis pohon hingga konservasi tumbuhan langka. Taman Flora juga menjadi habitat berbagai fauna seperti kucing, ikan, burung, kancil, dan rusa. Berkaitan dengan prinsip biologi yaitu interaksi, terdapat interaksi antara fauna dan lingkungannya yang menyediakan tempat hidup, sumber makanan, dan keseimbangan ekologis. Selain itu, taman ini menyediakan fasilitas publik seperti playground, perpustakaan mini, balai belajar komputer, masjid, serta area duduk yang nyaman. Pertama fungsinya dulu. Ini kan taman kota. Minimal untuk mengurangi polusi kendaraan. Kan ini jalan raya. Kemudian yang kedua fungsi yang paling itu tempat edukasi anak-anak, bagi anak-anak SD atau TK yang mengenal lingkungan lebih jauh. Untuk mewujudkan ruang hijau berkelanjutan, Taman Flora perlu mengembangkan beberapa hal, yaitu meningkatkan keanekaragaman hayati melalui penanaman spesies lokal, menerapkan pengelolaan lingkungan berbasis ekologi seperti pemanfaatan air hujan, irigasi hemat air, dan pengelolaan sampah terpadu. Pengelolaan sampah sendiri. Nah, di sini kebetulan ada petugas khusus ya, petugas taman. Jadi mereka nyapu, kemudian dikumpulkan dalam tong sampah. Kemudian hari-hari tertentu dalam 1 minggu 2 kali ada pengangkutan melalui truk. Itu dibuang ke tempat pembuangan akhir. Selain itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat melalui kelompok pengelola dan program adopsi pohon harus diperluas untuk menumbuhkan rasa memiliki dan kepedulian terhadap lingkungan. Keberlanjutan juga membutuhkan pemantauan rutin, kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan komunitas, serta kampanye lingkungan yang konsisten agar Taman Flora menjadi ruang hijau yang bernilai ekologis, edukatif, dan sosial. Di Taman Flora, setiap langkah kita adalah benih harapan. Dari tangan yang menanam, sampai kecil yang dipungut, hingga nafas yang kita selaraskan dengan rimbun pepohonan. Kita mungkin hanya setitik dalam hiruk-pikuk kota, namun setitik itu bisa menjadi hijau yang tumbuh mewujudkan Surabaya yang lebih teduh, lebih lestari, dan lebih hidup bagi generasi nanti. Taman Flora Surabaya merupakan ruang terbuka hijau yang memadukan fungsi konservasi flora dan fauna, edukasi masyarakat, serta keberlanjutan kota yang sesuai dengan SDG 11 yaitu kota dan komunitas yang berkelanjutan atau Sustainable Cities and Community. Mari kita jaga yang lebih baik menjadi semakin baik. Satu, dua, tiga. Sekian video field study Biodas dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah.